Ya, kita masuk ke materi ke pertemuan 3 ya ini ya. Pertemuan ketiga materinya yaitu tentang pengertian penelitian ya. Apa sih penelitian itu sebenarnya? Eh, Ngapain sih kita harus melakukan penelitian gitu ya? Atau di sini ada metodologi penelitian atau tahap-tahapannya atau cara-cara meneliti itu seperti apa? Nah, apakah sebelumnya teman-teman itu pernah meneliti? Ada yang pernah meneliti sebelumnya? Pernah. Pernah, oke. Meneliti apa, Mbak? Dulu waktu SMA, Bu, kayak percobaan perkembangan tumbuhan Oke, mungkin di SMK ya. SMA. Oke, ada yang pernah, ada yang belum juga ya. Oke, apa sih penelitian itu sebenarnya? Nah, penelitian itu apakah di sini hanya mengumpulkan sesuatu data atau informasi atau hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat yang lainnya atau membongkar atau mencari informasi saja atau suatu kata besar untuk menarik perhatian. Nah, apakah penelitian itu pengertiannya seperti ini? Iya nggak kira-kira pengertian dari penelitian? Apakah merupakan pengumpulan data, kemudian memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian membongkar atau mencari informasi, dan penelitian itu merupakan suatu kata besar untuk menarik perhatian. Wah, kalau kata penelitian itu kelihatannya keren ya, makanya saya kalau misalkan ada tugas saya sebut sebagai penelitian. Nah, apakah seperti itu? Kan ya, jadi tidak sesimpel itu. Jadi penelitian itu tidak hanya sesimpel ini. Jadi penelitian itu ya tidak hanya lebih dari 4 poin ini, tidak hanya melulu mengumpulkan data, tidak hanya memindahkan kata atau fakta dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak hanya mencari informasi atau membongkar informasi, dan tidak hanya sebuah kata yang dijadikan untuk bahan keren-kerenan. Jadi itu bukan arti dari penelitian yang sebenarnya. Nah, jadi apa sih penelitian itu? Nah, penelitian itu dari kata riset ya, riset, itu kan kembali, search itu adalah mencari, berarti kita pencarian ulang, kita akan mencari ulang apa yang dicari. Yang dicari itu apa sih yang di dalam penelitian itu. Nah, di sini ada menurut beberapa orang ya, ini saya ambil dari T. Wilway, bahwa studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut, itu bisa disebut penelitian. Itu dia melakukan studi yang dilakukan seseorang tentunya ya, melalui penyelidikan. Nah, penyelidikan itu berarti kan ada tahap-tahapannya, ada prosesnya di situ. Secara hati-hati, penyelidikannya itu nanti akan dilakukan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Jadi tahapan-tahapannya itu harus dilalui semuanya, jadi tidak ada yang tertinggal. Makanya di sini sebutkan proses penyelidikannya adalah hati-hati dan sempurna, sehingga diperoleh untuk pemecahan masalah yang tepat bagi masalah tersebut. Jadi kalau penyelesaiannya itu tidak tepat, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah dari permasalahan yang ada, atau yang masalahnya apa, solusinya apa, nanti nggak nyambung. Sehingga harus tepat, harus pemecahannya itu harus sesuai dengan apa yang ada di apa yang dialami oleh masalah tersebut gitu, atau sesuai dengan jawaban dari masalah yang ada. Kemudian menurut Lady di sini bahwa penelitian itu adalah suatu proses untuk mencapai atau secara sistematis dan didukung oleh data, menjawab terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap masalah, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Lebih bingung lagi ya pengertiannya ya. Ya, jadi di sini untuk penelitian menurut Lady itu bahwa penelitian itu adalah suatu proses. Proses di mana bisa dia itu dilakukan secara sistematis untuk mendukung pengolahan data, kemudian untuk menjawab suatu permasalahan yang ada. Jadi jawaban tersebut nanti
menjawab dari pertanyaan yang ada di masalah tersebut. Nah, caranya gimana? Kalau untuk mengetahui jawabannya sudah sesuai atau belum, dari jawaban itu nanti bisa diambil pertanyaan. Pertanyaan itu sesuai dengan masalahnya dan jawabannya sudah sinkron atau belum. Kemudian menyelesaikan terhadap permasalahan dari jawaban dan pertanyaan itu sudah sinkron atau sudah menjawab pertanyaannya atau belum. Kalau sudah, maka berarti itu sudah menyelesaikan masalah, sudah disebut sebagai riset, melakukan pencarian ulang, mencari kembali. Misalkan di sini ada permasalahan, sebelumnya sebenarnya nggak tahu ada permasalahan ya. Misalkan saya contohkan di sini adalah sistem presensi mahasiswa yang kuliah ya. Selama ini sudah berjalan secara baik, tetapi karena kita riset, kita mencari ulang, kita akan mencari ulang atau kita akan istilahnya mungkin kepo ya, kalau bahasa-bahasa gaul anak muda yang sekarang, kita kepo akan mengulik sesuatu yang ada di dalam presensi. Kalau secara kasat mata ketika kita tidak riset, kita tidak mengulik ulang masalah presensi, mungkin tidak akan terjadi, tidak akan kelihatan ya kalau sebenarnya itu ada masalah. Tetapi ketika diulik lagi atau kita kepo atau diriset ulang, coba di cari dari presensi itu, mulai dari buka atau misalkan di aplikasinya itu dibuka, kemudian diproses yaitu penginputan judul kelas yang dilakukan oleh dosen, kemudian dilakukan proses presensi, scan QR code sama mahasiswa, atau melakukan presensi manual yang dilakukan oleh dosen dengan menginputkan NIM mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut, kemudian sampai prosesnya itu berlangsung sampai selesai. Ketika sudah close, apakah presensi yang sudah dilakukan di kelas tersebut itu sudah terrecord di database yang ada di presensi kuliah kampus gitu ya. Nah, dari situ nanti bisa di sebentar. Jadi dari riset tersebut nanti akan muncul kembali. Nah, contohnya dari pengalaman-pengalaman kemarin, waktu sebelum pandemi itu presensi berjalan normal, nggak ada masalah. Tetapi ketika pandemi otomatis kan semuanya harus online, termasuk juga proses perkuliahan, semuanya harus dilakukan secara online, tidak ada tatap muka secara langsung ya. Jadi melalui tool, melalui media, sehingga presensi itu juga harus berjalan. Ternyata awal-awal pandemi itu kita belum bisa melakukan presensi, jadi kita melakukan presensinya adalah manual. Nah, itu pencarian kembali ya, setelah ternyata kemarin itu sudah beres nih presensinya, ternyata setelah di sinkronkan dengan keadaan itu ternyata masih ada masalah, yaitu tidak bisa online atau tidak bisa dilakukan secara presensi yang tidak langsung ya, karena aplikasinya diinstal di komputer saya, kemudian teman-teman hanya mengakses dari daerah masing-masing. Nah, itu kemudian sudah selesai, sudah jadi. Tapi semakin kesini juga ternyata ada lagi proses riset yang lain. Mungkin riset-riset yang lain itu mungkin dari pengalaman yang menggunakannya, yang menggunakan presensi itu mungkin ada kendalanya. Ternyata pada saat pemakaian itu ada beberapa dosen yang merasakan bahwa tidak bisa menggunakan presensi. Kemudian dosen yang lain ada yang bisa melakukan presensi. Nah, ini sesuatu yang mungkin perlu diriset ulang, perlu digali kembali sebabnya apa sih kok yang satu bisa, yang satunya nggak bisa. Padahal aplikasinya sudah dibuat bisa atau support untuk online ya, untuk ini kan bukan desktop lagi, jadi bisa dilakukan secara client server. Kemudian kenapa kok di satu sisi di dosen A itu nggak bisa, di dosen B nggak bisa? Ternyata dari bug yang diperoleh dari masing-masing dosen itu muncul bahwa ketika presensi itu dibuka, muncul pesan errornya seperti ini, yang lain seperti ini, dan seterusnya. Dan ternyata saya juga mengalami itu. Pada saat itu ada masalah ketika dibuka di tempat saya itu nggak bisa, karena IP address-nya itu yang digunakan untuk penyimpanan data di presensi itu tidak support dengan ISP yang saya pakai untuk langganan di rumah. Dan ada juga yang lain, mungkin karena faktor laptopnya nggak support atau yang lainnya. Jadi itu tahu kenapa ada permasalahan, karena ditinjau ulang, karena dicari kembali ada sebabnya kerusakan atau sebabnya dari masalah itu apa, sehingga itulah yang disebut dengan riset ya.
Kemudian untuk karakteristik dari proses penelitian itu sendiri, di sini yang pertama adalah penelitian itu dimulai dengan suatu pertanyaan atau masalah. Jadi kalau nggak ada masalah itu nanti nggak riset namanya, karena ada masalah itu dicari solusinya. Jadi untuk mencari sebuah solusinya, seperti yang presensi tadi, ketika nggak ada masalah otomatis kan berjalan lancar-lancar aja, nggak perlu diriset ulang kan ya, nggak perlu dikaji ulang. Tapi karena ada masalah, dan masalahnya itu ternyata sudah muncul dari laporan-laporan si user, yaitu dari mahasiswa dan dosennya. Dari mahasiswa selalu bilang bahwa saya nggak support dengan Amikom One, bahwa saya sebagai dosen juga nggak bisa membuka di jam tertentu misalkan. Kemudian saya buka aplikasi yang lain bisa, tapi khusus yang presensi nggak bisa, atau sebaliknya presensi bisa waskita nggak bisa, dan seterusnya. Itulah nanti proses pengkajian dari permasalahannya ya. Kemudian ada penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Jadi tujuannya itu apa, itu juga harus jelas. Kalau masalahnya sudah ada tapi tujuannya nggak ada, nanti jadinya nggak sinkron. Jadi tujuannya juga harus jelas. Kemudian penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari masalah, tujuannya apa, kemudian prosedurnya juga harus spesifik nanti dalam merancangnya, karena nanti solusinya juga harus menjawab dari permasalahan yang muncul. Kemudian penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola atau bisa dipecah-pecah ya. Mungkin masalahnya bisa banyak, tetapi ketika disub-subkan menjadi lebih spesifik terlebih dulu, baru nanti dikerjakan di sub-subnya, baru nanti dilanjut ke semua masalah yang global. Kemudian penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik. Jadi pada saat kita akan melakukan penelitian itu, pertanyaannya itu juga harus spesifik. Dari hipotesis atau pertanyaan permasalahan itu harus jelas, karena kalau nggak jelas nanti penelitiannya jadinya jalan kemana-mana, nggak spesifik menjurus ke permasalahan. Kemudian penelitian menerima asumsi kritis tertentu. Jadi asumsi-asumsi kritis itu juga harus diterima, karena apa, kan untuk mengetahui kesalahannya ada di mana, kesalahannya apa saja, kan harus menerima kritisan dari berbagai pihak ya, untuk memperbaiki dari sistem yang sudah ada, dari menjawab dari masalah yang sudah ada. Dan penelitian juga memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. Jadi di sini juga harus ada pengumpulan dan interpretasi datanya. Datanya itu harus banyak, harus jelas. Jangan hanya karena misalkan hanya karena saya butuh judul nih untuk penelitian, jadi seolah-olah saya membuat masalah sendiri. Nah itu nggak boleh, tapi harus berdasarkan data. Data apa ya? Data yang real, data dari dimana si user itu memang butuh sebuah sistem. Misalkan kalau kita membuat sistem ya, berarti kita harus mencari masalah-masalahnya dulu dari si user itu. Kita adakan wawancara misalkan, atau mungkin kita survei langsung untuk mengamati bahwa ternyata memang di sini ada masalah. Masalahnya apa? Data-datanya kita kumpulkan. Nah, data-data itu untuk mengawali dari permasalahan itu, sehingga kita bisa melakukan penelitian, bisa melakukan atau pembuatan solusi dari permasalahan yang timbul. Dan yang terakhir di sini, penelitian adalah secara alamiah, berputar secara siklus, atau lebih tepatnya nggak kelihatan. Sebentar. Sebentar ya, ini nggak kelihatan.
Ya, jadi intinya kalau yang nomor 8 itu penelitian secara ilmiah itu berputar apa ya, siklusnya itu ya muter-muter hanya di permasalahan yang ada itu. Jadi masalahnya apa, kemudian nanti berjalan secara ilmiah itu artinya apa ya, naluri dari apa ya, kok naluri ya, istilahnya apa ya, eh yang akan kita olah itu siklusnya ya, konteksnya yang ada di permasalahan itu saja. Jadi nanti munculnya seperti apa, kadang itu muncul ketika permasalahan itu tidak sesuai dengan keinginan si usernya. Mungkin kadang ada banyak user itu yang menginginkan harus sesuai dengan ekspektasinya sendiri dan seterusnya gitu ya. Jadi ya kalau memang itu bisa di apa, ambil atau bisa diberikan solusi, itu bisa masuk ke penelitian dalam satu satu permasalahan gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa, mungkin bisa diambil sesuatu yang umum dulu atau yang general dulu. Mungkin masalahnya dari banyak komplain yang berkaitan dengan sistem misalkan presensi itu di handle terlebih dulu. Kalau misalkan ada satu dua yang mungkin berbeda permasalahannya, mungkin itu bisa ditangguhkan dulu, tetapi nanti tetap bisa ditambahkan lagi atau untuk pengembangan selanjutnya. Jadi di sini siklusnya berputarnya ya secara ini ya, secara alami. Jadi secara apa ya, nanti munculnya itu beda-beda karena memang setiap permasalahan yang dilakukan oleh si user itu apa yang dirasakan pastinya beda-beda. Kemudian untuk bagan penelitiannya ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Jadi di sini penelitian itu dimulai dengan sebuah permasalahan. Jadi harus ada masalahnya, ada pertanyaannya yang belum terjawab di pikiran penelitian. Jadi jawabnya adalah di solusinya nanti. Solusinya itu adalah menjawab dari pertanyaan sebuah penelitian. Kemudian penelitian melihat tujuan dan suatu pernyataan permasalahan. Jadi tujuan dan pernyataan permasalahannya itu nanti juga termasuk solusinya, solusi dari masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian penelitian membagi masalah menjadi sub-sub itu tadi ya. Jadi harus dibuat ke sub-sub yang lebih spesifik, lebih kecil-kecil agar nanti ketika mencari solusinya itu lebih mudah nanti. Jadi satu persatu akan dikerjakan terlebih dulu sesuai dengan bagian-bagian atau sub-sub yang dialami dari masalah tersebut. Kemudian penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. Jadi hipotesis itu pertanyaan yang mengarahkan ke masalah. Jadi masalahnya itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi nanti ditujukan ke situ. Jadi masalahnya apa ya, intinya ke situ. Jadi mau dilakukan berbagai cara, tetap yang penting nanti bisa menjawab dari hipotesis yang ada. Kemudian di sini ada lagi penelitian juga mencari data yang data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti munculnya adalah yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Kemudian di sini dari permasalahan yang dialami itu dikumpulkan sehingga menjadi sebuah data ya, data yang diasumsikan bahwa itu adalah permasalahan yang ada di dalam penelitian tersebut. Dan di sini untuk penelitian juga menginterpretasikan arti data yang mengarahkan pada pengatasan permasalahan, yaitu memberikan konfirmasi atau menolak hipotesis atau memberikan jawaban. Nah, pada penelitian itu apakah semuanya harus berhasil? Jawabnya adalah tidak. Jadi namanya penelitian, tahu berhasil atau tidak itu kan setelah dikerjakan terlebih dulu. Kalau belum dikerjakan kan belum tahu ya berhasil atau tidak. Kalau misalkan sudah dikerjakan membutuhkan sekian lama waktu penelitian, membutuhkan dana dan seterusnya, tapi kok hasilnya nggak sesuai atau hasilnya tidak berhasil, ya nggak masalah. Yang penting kan itu sudah tahu bahwa ini sudah diteliti, hasilnya tidak sesuai. Misalkan contoh, ketika kita ini deh kuliah online gitu ya, kuliah online itu sudah diteliti bahwa mahasiswa itu senang misalkan ya
ada masalah, ada perkuliahan secara online. Kemudian kita mencari masalah nih, kita mau meneliti untuk permasalahan mungkin yang paham atau tidak apa yang disampaikan oleh dosen gitu ya pada saat mata kuliah yang dilakukan secara online. Nah, berarti kita harus mencari tahu permasalahannya seperti apa. Nah, masalah-masalah yang timbul yang sudah diterima oleh si dosen dan mahasiswa mungkin saling sharing atau saling memberi masukan bahwa banyak mahasiswa ternyata itu tidak apa ya, cuman join saja tapi tidak menyimak. Misalkan ada yang di pasar, ada yang tidur, atau ada dimanapun lah, yang penting hanya join ke Zoom, presensi selesai. Nah, itu kan sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya tetap bisa login, bisa mengikuti link, tetapi materi tidak tersampaikan. Masalah yang lain yaitu ketika pada saat dosen menjelaskan itu, karena mungkin tidak bisa lihat secara utuh dan tidak bisa coret-coret secara utuh, maka mungkin bisa jadi menghambat untuk penyerapan materi oleh si mahasiswa. Kemudian bisa jadi presensinya itu tidak masuk ke server. Karena apa? Karena jaringan, atau mungkin karena ada kendala-kendala yang lain. Nah, itu kita teliti misalkan dari masalah-masalah tersebut, apa sih penyebabnya, atau kira-kira berhasil nggak sih proses pembelajaran secara online ini. Nah, itu diteliti. Misalkan diteliti menggunakan metode tertentu. Nah, ketika misalkan menggunakan metode X ya pada saat pembelajaran online. Nah, ketika saya sudah berhasil meneliti, hasilnya apa? Oh, ternyata 55% itu 55% itu menyatakan bahwa pembelajaran online itu tidak disukai, atau tidak setuju, atau tidak enak, atau tidak paham, dan seterusnya. Intinya adalah negatif. Kemudian yang 45% itu setuju, sangat senang. Nah, dicocokkan dengan nilainya. Ternyata yang bilang sangat senang itu memang nilainya di atas 6. Kemudian yang tidak setuju itu memang nilainya di bawah 5, dan seterusnya. Berarti memang proses pembelajaran daring ini ya memang tidak efektif. Berarti ini tidak usah dilakukan, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi kok hasilnya seperti ini, misalkan kok yang tidak setuju tadi kan 55%, yang 45% itu setuju, tetapi kok nilainya nggak sesuai. Yang bilang setuju bahwa kuliah itu secara online itu 44 orang atau 44%, tapi nilainya di bawah 5 semua. Nah, kan nggak sinkron nih, nggak sinkron. Kenapa? Katanya setuju, katanya enak kuliah online, tapi kok nilainya jelek. Nah, berarti penelitiannya ini nggak berhasil. Kenapa kok bisa seperti ini? Berarti dinyatakan bahwa metode X yang saya pakai itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Hasilnya nggak sesuai. Nah, nanti bisa dilakukan penelitian ulang bahwa dengan metode yang lain mungkin, atau menambahkan metode yang lain mungkin hasilnya bisa sesuai, atau bisa jadi pada saat pengambilan datanya tidak akurat, dan seterusnya. Jadi proses-proses seperti itu nanti harus dilakukan ya. Dari proses untuk tahapannya, untuk bagian penelitiannya itu juga harus benar-benar kita rinci. Kemudian di sini ada macam dari tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah eksplorasi. Jadi yang berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena itu ada atau tidak. Jadi dieksplor dulu. Jadi kalau dieksplor ya berarti kita mengeksplorasi dulu. Kalau sudah tereksplorasi baru disimpulkan, oh ternyata ini sesuai atau tidak, ada atau tidak. Tetapi sebelum menyimpulkan tetap harus sudah eksplor terlebih dulu. Kemudian ada deskripsi. Nah, di sini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Ini deskripsi ya, description atau penelitian deskripsi. Kemudian ada penelitian prediksi atau prediction. Di sini berupaya mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang suatu hal dengan mengetahui dasarnya. Jadi spekulasinya, misalkan kebetulan saya juga sedang akan melakukan penelitian, proses melakukan penelitian tentang prediksi juga. Saya ingin tahu bahwa mahasiswa saya yang saya ajarkan tentang mata kuliah saya, yang mengikuti mata kuliah saya itu secara online itu, dia paham atau tidak, atau tingkat
tingkat pemahamannya itu benar-benar paham atau tidak. Jadi memprediksi tingkat pemahaman mahasiswa yang ikut perkuliahan saya di kuliah online. Nah, jadi ini hubungannya adalah keterkaitan, kaitannya apa, kemudian nanti prediksinya dia pemahamannya itu benar-benar sangat paham, paham atau tidak paham, dan seterusnya. Kemudian ada yang lain yaitu explanation. Di sini untuk mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, itu nanti juga akan dilakukan. Nah, dan yang terakhir di sini adalah action, yaitu dapat meneruskan salah satu dari tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Jadi penelitian ini tidak harus semuanya dilakukan oleh kita. Kita milih saja mau milih yang mana, mau eksplorasi atau prediksi atau action atau yang lainnya ya. Jadi yang sesuai dengan masing-masing permasalahannya apa, sesuai dengan datanya seperti apa, baru kita akan masuk ke mana. Nah, ini bisa dilakukan setelah data itu ada ya, data itu ada, oh, ternyata ini cocok untuk prediksi nih, atau ini cocok untuk melakukan proses penelitian yang eksplorasi dan seterusnya. Kemudian hubungan penelitian dan perancangan. Nah, di sini untuk perancangan yaitu mempunyai 3 langkah. Yang pertama adalah image, presenting, kemudian testing. Jadi di sini untuk yang perancangan itu ya memang benar-benar merancang ya, ada image-nya, berarti ada desainnya, ada nanti dipresentasikan, ada di testing ya. Nah, sedangkan di sini untuk yang satunya perancangan atau pengembangan, yaitu selain menggunakan pengetahuan dari hasanah ilmu pengetahuan, juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti estetika, perhitungan ekonomis, dan atau perhitungan politis. Tapi untuk yang kita itu masuk ke sini ya, karena ada imaging, ada desainnya itu namanya apa, front end ya. Jadi untuk visualisasinya nanti bisa masuk ke sini. Jadi untuk anak D3 itu kan harus membuat sebuah tool ya, membuat sebuah aplikasi atau program atau ya aplikasi lah ya, karena tidak harus semuanya program. Jadi yang ada image-nya, ada visualisasinya, entah itu berupa gambar atau mungkin GUI-nya ya, GUI untuk pemrograman yang digunakan. Nah, mungkin materinya ini ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini tentang pengertian penelitian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Oke.